Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya nih, Pak. Enggak apa-apa. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Freddy Kurniawan. Kebetulan saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7. Nah, di modul ketiga ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan. Nah, dalam hal ini mohon izin saya menunjuk Bapak untuk saya wawancarai. Ya. Ya, eh, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan berkaitan dengan dilema etika. Nah, dilema etika ini adalah sebuah permasalahan yang mungkin sudah pernah kita alami bersama di sekolahan. Pengambilan keputusan yang mungkin sudah pernah kita lakukan eh, dengan mempertimbangkan berbagai hal. Nah, ini kita langsung saja ya Pak ya Iya, ya, untuk silakan. wawancara. Nah, pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh ya. Jadi kalau di sekolah kami tentunya juga mengalami beberapa permasalahan. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan itu tentunya kami atau saya pribadi melihat dari segi permasalahan yang terjadi, apakah itu permasalahannya yang berbentuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, kemudian tentunya juga kami mengumpulkan beberapa informasi yang nantinya untuk kita jadikan modal atau sarana untuk mengambil keputusan. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, tentunya kami juga dalam mengambil keputusan ya harus selalu mempertimbangkan jenis kasusnya, dan juga kita kembalikan kepada aturan-aturan yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Makanya setiap mengambil keputusan saya selalu bekerja sama atau menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya teman sejawat ataupun juga orang-orang yang punya andil dalam kebijakan di sekolahan. Baik. Nah, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam pengambilan keputusan ini? Nah, tentunya kita juga langkah-langkah yang kami lakukan, pertama kita mencari informasi yang aktual, artinya nyata. Kemudian juga kita eh, turun ke lapangan, melihat di mana kasus itu terjadi. Kemudian juga kita mewawancarai beberapa pihak. Lalu setelah itu kita menganalisis jenis kasusnya itu untuk diambil keputusan gimana yang terbaik. Baik. Eh, Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau mau mengambil keputusan tentunya kita melihat jenis kasusnya. Kalau memang kasus itu tidak seberapa tingkatannya besar atau tinggi, tentunya kita secara efektif itu bisa spontan langsung menangani kasus tersebut. Tapi kalau itu memang kasusnya ya agak rumit atau permasalahannya agak besar, tentunya kita harus ngobrol atau mengajak untuk wawancara dengan tim sekolah, misalnya guru atau komite. Tentunya dapat melibatkan berbagai pihak ya Pak Iya, ya. ya. Baik, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kami hadapi kadang-kadang kita kalau mau ngambil keputusan itu ada beberapa pihak yang kurang nerima hasil keputusan dari kami. Tentunya kita juga harus berhati-hati meyakinkan orang tersebut untuk diajak mengambil keputusan. Eh, yang berikutnya,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nah, untuk penyelesaian kasus itu kami selama ini tidak menentukan jadwal. Kami langsung istilahnya ya mengambil keputusan dengan dukungan dari jajaran yang ada di sekolah, baik itu guru ataupun kepala sekolah. Ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya ada beberapa faktor yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Yang jelas karena kita dalam situasi di sekolahan, ya tentunya kita dengan teman-teman guru untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, artinya eh, dengan melibatkan berbagai pihak, semua orang jadi bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang kita ambil dan bisa memudahkan kita untuk mengambil keputusan ya. Nah, terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kami ambil atau pengalaman, karena bagi kami itu pengalaman itu merupakan guru ataupun ilmu yang terbaik, sehingga kita dari kejadian yang kita alami atau kita selesaikan tentunya itu menjadi pelajaran terbaik bagi kita untuk depan. Baik, ya sudah selesai Pak. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sudah melakukan wawancara. Terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf sekali lagi Pak sudah mengganggu waktunya. Jadi saya mohon izin pamit untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Ya, Terima kasih jadi Pak. saya doakan semoga tugas atau apa ya tugas Ya, dalam menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru penggerak dapat berhasil dengan baik. terima kasih Pak.